kita rescuer dilatih di Badan SAR Nasional tahun 2007. Tahun 2007 itu pertama kita digodok di Basarnas, masih kumis baru mulai batu. Sekarang so ini akan datang pada batu. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teknik evakuasi atau tentang medis dasar. Kenapa? Jadi kalau ada kebakaran, otomatis berarti ada korban. Itu yang paling, yang nyata pindah-pindah, tapi itu yang paling berat. Nah, di sini orang belajar medis dasar yang orang belajar di sini adalah dapat mendefinisikan tentang pertolongan pertama. Jadi orang tahu apa itu pertolongan pertama. Orang tahu apa itu pertolongan pertama. Orang dapat membedakan tentang dua kasus gangguan. Ya. Jadi orang ini dia pingsan karena apa? Oh, dia pingsan karena misalnya dehidrasi, berarti karena panas matahari. Penanganannya beda dengan orang pingsan tas stroke. Iya toh? Nah, kalau orang sudah bisa membedakan antara dua kasus, nah sudah jago itu. Yang berikut dapat melakukan improvisasi peralatan P3K. Di sini yang dinamakan improvisasi itu ketika orang butuh, misalnya bidai, spal kalau bahasa orang dulu, atau bahasa orang Bada bilang spal. Pembidaian itu kalau mau pakai pada saat kasus patah tulang, fraktasi. Ya. Ada DKA untuk patah tulang. Nyanda toh? Berarti di sini orang dituntut untuk bisa impro. Yang berikut, peserta dapat melakukan penanganan sesuai dengan kasus. Pertolongan pertama, bantuan atau tindakan awal yang diberikan kepada korban cedera sebelum datangnya ambulans, dokter atau petugas yang terkait. Ini yang orang mesti ingat baik-baik. Orang memberikan bantuan pertama sebelum datang DP jago. Yang berikut adalah mengatasi akibat dari suatu kondisi cacat atau infeksi, misalnya dia tak potong, ya kan? Ada sementara perbaikan, misalnya orang bengkel, petak luka, ya kan? Oh, tunggu jangan nanti membawa ke rumah sakit, so infeksi lebih dulu. Yang berikut, memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau kasih satu hal bahwa orang bisa sehat, orang bisa sembuh, orang bisa baik kalau ada sugesti membaik. Jangan percaya, Bapak Ibu sebenarnya juga baik. Sakit kepala, paling banyak Bapak Ibu bisa membaik ini. Apalagi kalau ada korban kotoran yang kasih sugesti. Sudah kan, tidak cepat sekali membaik. Oh, cuma luka begini, Pak. Sedikit sutri, padahal besar Arabi. Tapi dengan orang memberikan sugesti, memberikan rasa nyaman, orang, oh ya betul, meluka begini, sudah lewat itu. Padahal orang yang bilang orang yang tutup fore, bisa gitu. Punya tetanus selesai. Ini kewajiban pelaku menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, orang sekitar, keselamatan diri dan tim harus menjadi prioritas. Itu yang selalu kita juga bilang ketika orang memberikan pelatihan, rescuer, penolong, orang medis. DP prinsip paling pertama sekali adalah menyelamatkan diri sendiri. Jangan dijadikan kilo kalau di kasus-kasus seperti ini. Kenapa? Contoh, kita kok sudah dilatih jadi rescuer, kita dilatih jadi penolong. Ada orang tenggelam, padahal dia mau malam, langsung berubah, sama yang di film-film, stres. Mestinya ada pakai bos bapak celana jeans, belum memiliki 4 meter. Lu kira ada kesadaran ini dia ada, nih tahu dia ada begitu maksud besok anak ini. Jadi itu ada korban. Jadi DP inti adalah keselamatan diri pribadi atau tim ketika orang turun tim. Dapat menjaga penderita dalam kasus kecelakaan atau musibah, kemungkinan pelaku harus memindahkan penderita lain untuk dapat menjaga penderita yang lebih parah. Ini yang dimaksud dengan evakuasi. Bapak Ibu kasih nama kita kalau kita lanjut. Karena kita
apalagi itu. Toh? Dapat mengenali dan mengatasi, kita menjelaskan di atas, artinya orang kalau memang harus, ini misalnya banyak, kan di belakang banyak, kalau misalnya ada kebakaran, kok ada korban, kalau DP korban lebih dari 1, lebih dari 2, dan seterusnya, kalau memang harus dipindahkan, harus dievakuasi, maka orang harus bisa gerak cepat untuk menjangkau penderita yang lain atau yang lebih parah. Yang berikut dapat mengenali, mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Nah ini, apalagi. Jadi orang harus bisa menilai. Ada 4 korban. Dapat lihat dari misalnya gempa bumi, ada tembok runtuh kena pada orang. Ada orang berdarah di kaki, orang berdarah di pinggang, orang berdarah di kepala, dan orangnya berdarah tapi dia tidak bergerak. Mana tuh mau bagi lebih dulu? Kepala mana? Yang kena berdarah yang lebih bahaya karena bisa-bisa dia mati tulang belakang. Kalau dia berdarah, tapi ente orang cerita dia mana berarti masih tidak sehat. Jangan untuk semua dia. Hati-hati kalau bukan mati, pada tulang belakang. Itu dia nama fraktasi spinal. Berarti orang bisa mengenali dan mengatasi. Kalau dia patah spinal, tandu orang mesti angkat tandu, jangan angkat tangan. Mungkin dia masih bernapas, tapi karena dia patah tulang belakang, orang angkat, dia tertekuk, petak, selesai. Maka orang yang kasih mati. Bapak Ibu sedangkan minta maaf. Orang keluarga saja mati di tangan buat orang mau tanya berpuluh-puluh tahun. Apalagi orang lain. Sungguh mati akan jadi trauma seumur hidup itu. Meminta bantuan rujukan, pelaku pertolongan harus bertanggung jawab sampai bantuan rujukan mengambil alih penanganan penderita. Jadi kalau orang turun, tetap ada tangan. Makanya selalu bilang tim supaya ada yang bertolong, ada yang butuh apa, oke. Aman, kita semua teleponnya oke. DP tugas hubungi, entah itu 119, entah itu dari puskes, entah itu dari mana, itu. Ketika petugas datang, dia bisa menjelaskan kondisi korban itu seperti apa. Ini kondisi patah, ini. Orang sudah ini, semua serahkan. Supaya tim yang datang, dokter yang datang, dia mau tangani lebih cepat. Karena dia sudah memeriksa. Next, memberikan pertolongan dengan cepat tepat berdasarkan keadaan korban. Tadi membantu pelaku pertolongan pertama lainnya kalau orang turun tim ikut menjaga kerahasiaan medis penderita. Nah ini, kalau mau jadi tim medis jangan menurut PC. Cuma sedangkan dokter saja ada sumpah dokter. Sedangkan dari penyakit ini boleh cerita apalagi dari kekurangan. Melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat, itu selalu mempersiapkan penderita untuk ditransportasi kalau orang mau kasih pindah. Yang berikut adalah APD, sarung tangan latex itu harus, jangan sampai di sebelah ada penyakit lain, torang sotong, torang terjangkit. Kacamata pelindung itu biasanya melindungi dari kondisi sekitar, baju pelindung, masker, helm. Coba lihat kalau orang pergi di perusahaan besar atau di rumah sakit atau di hotel, ya atau di mall-mall, selalu pada hukum ada helm warna-warni yang dorong setampal, bukan tampal, gantong. Untuk pemadam warna sendiri, untuk bagian evakuasi DP warna sendiri, untuk DP medis warna sendiri. Kenapa? Karena helm ini bagian daripada APD. Ini ketika orang sampai, ini yang bernama penilaian keadaan. Jadi, sampai jangan pukul rata, bisa tak langsung angkat. Sementara kebakaran orang masuk langsung angkat atau langsung tangani orang yang angus. Bagus nggak orang masuk? Aman nggak? Kalau nggak jangan masuk. Boleh masuk tapi pakai alat. Kalau orang nggak ada alat, telepon hubungi pihak yang punya. Jangan korban cuma satu, orang pemakam bunyi masuk jadi 2. Orang pertama melihat orang sorubu, dia masuk jadi 3. Pimpinan lalu kasihan, dia masuk jadi 4. Iya tuh. Lanjut, kemungkinan apa saja yang akan terjadi? Orang mau pergi, ini di atas ini merubah begini enggak? Misalnya susunan ikan, tuh
kita mau pilih di sana mau rubuhnya enggak. Kalau dia merubuh, boleh berapa lama dia merubuh ini? Berarti ini korban kita mau tangani di sana atau kita mau tarik keluar? Nah, itu yang orang mesti ukur. Yang berikut bagaimana mengatasinya? Kita mau angka bagaimana ini Pak? Kita mau helakan? Kita mau BMBK? Kita mau angkat atau kita mau dukung? Atau kita semua ragu dia langsung ditambah? Maksud semua kalau misalnya dia patah, semua baru langsung ditambah. Ini DP nama tahapan penilaian terhadap korban. Ketika orang sudah datang, oh sudah aman, kita masuk, ada korban. Yang orang bikin lebih dulu adalah penilaian korban. Ini seperti korban, bukan di DP lokasi kejadian. Memeriksa kesadaran. Ini paling penting. Tapi banyak orang salah. Kenapa kita bilang banyak orang salah? Apalagi orang dari pingsan. Orang berkebiasaan tuh begini. Nyapa apa kan? Udah sopir sentuh di ketempelin. Salah. Harusnya ini jangan dibuka, dia kesana dia malah sampelet itu. Mungkin dia takut mata tapi di kenalan masih jalan. Terus saya kalau tampil tadi pasti dia buka mata, oh mana kan? Periksa kesadaran. Kalau dia tidak sadar, berarti orang semua cari tahu dia berapa. Bisa saja jalan nafas tak tutup. Berarti orang buka jalan nafas. Jalan nafas yang mana? Dari hidung sampai ke diafragma di bawah paru-paru. Cuma kalau orang laki-laki kamu sudah di atas 50 tahun sudah tambah sedikit ke bawah. Karena ini semua gembung. Jadi kalau bernafas, orang seharusnya bernafas itu dari paru-paru. Kalau sudah bernafas dari perut. Karena sunai itu mengembang. Jadi buka jalan nafas, usahakan ini korban dalam posisi lurus. Nah, anggap ini korban lurus. Tidak boleh yang di belakang, nyanda, tangkap. Ini dari kepala. Dari kepala ini korban. Ini kepala, dari badan. Lurus, jangan ada yang tertekuk termasuk leher. Maka di sana akan ada angkat dagu, tekan dahi. Ini angkat, ini tolak supaya rongga dari sini dia rata. Baru biasanya ibu-ibu pakai hiasan, ya kan? Itu mesti dilihat jangan sampai itu yang mencekik. Baru longgarkan ya. Kita bilang longgarkan bukan buka. Banyak orang salah paham di situ. Pelatih bilang buka, kok dia suka semua. Aduh, silakan. Kalau tanpa begitu juga ikat pinggang, kasih longgar. Jangan buka, kasih longgar. Yang berikut adalah memeriksa jalan nafas. Lihat, orang pakai sistem leher. Lihat dengan rasakan. Periksa ini lihat. Dada naik turun enggak? Orang leher itu biasanya hembusan sepelan apapun tetap udah dengar. Ada kalau merasakan di hembusan di pipi. Yang berikut adalah memeriksa denyut nadi. Denyut nadi ada di mana? Di ya, kalau denyut nadi yang paling biasa itu ada di sini. Kanan biasanya juga ada. Tapi masing-masing orang beda-beda. Kalau yang dapat di situ, biasanya kalau dapat di mana? Ya. Ini tulang jangkung dari sebelah. Kalau yang dapat orang cari di mana? Cari di kaki. Kalau di kakinya tidak ada, orang cari di mana? Cari di kaki. Oh, kita belum bicara. Kalau kita mau bicara lebih lengkap, kita mau bicara sampai anatomi, sampai gambar orang talanya mau dapat di situ. Karena gambar anatomi. Kita cuma bilang kile-kile. Loh, kalau kile-kile yang dapat cari di mana? Boleh. Orang so pastikan bahwa korban sudah aman untuk dipindahkan, atau memang solusi cepat kasih pindah karena ada korban yang lain di dalam. Ini pengangkatan oleh satu penolong. Jadi kalau dia masih sadar, kan kurang mau tanya kita mau bopong
Atau kita mau dukung? Kita mau tanya bagaimana orang mau angkat korban kalau nyanda sadar? Hah? Pikul. Boleh minta tolong 2 orang. Masuk mereka. Cepat. Supaya cepat-cepat tolong murah ini. Nyanda berat. Kamu di biji mata. 1, 2, Bapak Balome. Balome. Bapak suruh Balome kuat. Bapak Balome itu. Kalau Bapak Balome kan jangan mau angkat. Kok ada masalah nih? Mananya nggak ada masalah. Iya kan? Begini kok Bapak supaya dong lihat turun badan saya. Iya kan? Bapak Balome. Kalau kamu cuma mau harga, barat. Tuh, jadi kita angkat posisi seperti ini, berarti Bapak ini ketahan tuh. Beda kalau kita segure, kalau kita angkat begini. Beda tuh? Beda Pak, dia kerasa. Iya. Oke. Itu kalau 1. Di atas. Karena ini yang mau. Ingat kalau orang bekerja itu mekanika tubuh. Sedangkan di rumah jangan angka barang begini. DP sakit di sini. Jangan percaya begini di rumah. Itu DP nama mekanika tubuh. Jangan angka barang begini. DP beban di sini. Angka itu begini. DP beban cuma di sini. Ini di sini. Iya. Karena kalau mana pegang di sini, kepala terlipat. Bisa-bisa ini patah. Oke, isi. Jangan lupa. Tak mundur. Makanya kepala saya masuk. 1, 2, 3, angkat taruh di sini. 1, 2, 3, angkat. Jangan lupa diri. Mekanika tubuh kalau mana langsung berdiri, rupa tak bilang tadi, temu. 1, 2, 3, GP, tidak ada. GP.